bahwa Amerika juga telah baru saja memberlakukan di bulan Januari 2023 yang lalu untuk penggunaan produk dalam negeri. Dan kita sudah 1 tahun di depan sudah melakukan. Sehingga kita ini sekarang menjadi trendsetter, bukan menjadi follower. Ini kan mimpinya Amerika ini, karena mereka mau jadi leader dalam konteks kita sih, mana aja sepanjang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Jadi saya bilang sama mereka, mereka kan seperti mau ngatur. Saya bilang kalau kau ngatur-ngatur kami nggak mau. Karena saya tanya tim, kalau kita nggak ikut boleh nggak? Apa dampaknya? Nggak ada, karena ya sudah. Bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Bahwa untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan pekerjaan, membuka kesempatan lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri, kita perlu terus meningkatkan penggunaan kandungan komponen dalam negeri. Untuk itu saya minta agar TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekedar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini tolong digarisbawahi. Konsistensi kita dalam menjalankan kebijakan TKDN ini bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi juga bisa mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor. Ini penting sekali, saya ingatkan. Jadi memperkuat terjadinya transfer teknologi, menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru, membuka ini yang paling penting, lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, dan muara akhirnya adalah akan bisa menggerakkan roda perekonomian nasional kita. Saya yakin produk-produk yang dihasilkan oleh industri nasional kita, jika terus kita perkuat, terus kita dampingi, terus kita fasilitasi, akan mampu bersaing dengan produk-produk impor, baik dari sisi harga maupun dari sisi kualitas. Dan saya harap hal ini menjadi fondasi bagi kita untuk mempunyai industri nasional yang semakin kuat, tangguh, dan kompetitif. Program-program yang berpihak pada rakyat di negara Indonesia rupanya menarik minat negara lain untuk meniru dan mengaplikasikan program tersebut di negaranya. Setelah program Dana Desa Indonesia menarik minat negara India dan Nepal, program Keluarga Harapan atau PKH dari Kementerian Sosial dicontoh negara Bangladesh, nyatanya ada program lain dari negara kita yang menarik negara lain, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat rupanya juga meniru program penggunaan produk dalam negeri. Kontan saja saat ini posisi Indonesia tidak lagi menjadi follower, namun telah menjadi trendsetter. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menyebut jika Amerika Serikat meniru Indonesia dalam mengkampanyekan belanja produk dalam negeri di negaranya. Ia mengatakan Amerika baru memberlakukan syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mulai Januari 2023, sementara Indonesia sudah sejak 1 tahun yang lalu. TKDN adalah persentase nilai komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa atau gabungan antara barang dan jasa dalam negeri, termasuk biaya angkutan yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. Sebagai upaya penggunaan produk dalam negeri, diberlakukannya pembatasan penggunaan komponen impor untuk bahan-bahan produksi dalam persentase tertentu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mensukseskan ekspor produk dalam negeri. Jokowi lalu menyinggung soal belanja dalam negeri oleh kementerian dan lembaga pada tahun lalu yang mencapai 762 triliun rupiah.
Ia menilai pencapaian itu menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam penggunaan APBN dan APBD untuk mendongkrak usaha dalam negeri. Jokowi juga telah berkali-kali mengingatkan jajarannya dan pelaku usaha untuk menggenjot belanja dan pengembangan produk dalam negeri. Sebelumnya, Jokowi pun meminta agar belanja pemerintah pusat dan daerah difokuskan untuk penggunaan produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri menjadi kunci ekonomi Indonesia ke depan, termasuk di tengah ancaman krisis. Penggunaan produk dalam negeri bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. APBN diprioritaskan untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri. Pemerintah akan mengalokasikan APBN dan APBD untuk menyerap belanja dari produk lokal sebesar Rp747 triliun. Karena itu, Kementerian Keuangan menyatakan akan mengarahkan belanja di APBN dan APBD untuk belanja produk lokal agar menciptakan multiplier effect. Sebab seperti yang sudah diketahui banyak orang, bahwa Indonesia sejauh ini masih terus meraba-raba untuk mendapatkan posisi yang paling ideal dalam merebut pasar dunia, terutama bagi produk-produk unggulan. Sebelum berhasil mencapai titik yang diinginkan, sebenarnya pasar dalam negeri yang sangat luas ini bisa dijadikan laboratorium lapangan dalam hal penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, nantinya juga akan menciptakan lapangan tenaga kerja baru karena setiap industri terus memproduksi barang atau jasa, penghematan devisa negara, dan yang pasti akan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah. Indonesia juga akan diuntungkan dengan penambahan pemasukan pajak penghasilan atau PPH terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia. Industri dalam negeri semakin berdaya saing di kancah pasar internasional serta mampu menopang perekonomian nasional. Maka tidak mengherankan jika kerja keras Jokowi di tengah bisingnya suara oposisi itu patut kita apresiasi. Jokowi terus bersabar menghadapinya dan terbukti melalui Bank Dunia, negara lain tercengang akan hasilnya yang sudah mulai nampak saat ini dan menjadi perhatian negara lain untuk menirunya. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia tidak bangga? Sebuah negara atau bangsa akan berdiri tegap dan dihormati bangsa lain di dunia tatkala kebijakan baik kita ditiru oleh mereka. Kita menjadi role modelnya karena program-programnya yang merubah wajah Indonesia menjadi lebih baik ke depan nantinya.